Tapi yang kita sepakati dalam rapat panja yang lalu, kalau cuma satu calon, maka dia harus melawan kotak kosong. Ya. Kalau kotak kosongnya menang, maka itu harus diulang lagi, kayak seperti di pilkada. Ya. Pilihannya cuma itu, Mbak Desi. Rasanya kurang pas jikalau manusia dipertentangkan atau diberkompetisikan melawan yang bukan manusia. Sekalipun melawan kotak kosong, dimungkinkan menang kotak kosongnya. Kalau menang kotak kosongnya diulang lagi. Dan kemudian yang kalah tadi boleh lagi main lagi gitu. Apakah dengan kotak kosong itu juga tidak akan jadi konflik? Ternyata terjadi konflik luar biasa. Kenapa dalam undang-undang ini kita tidak boleh membuat terobosan itu? Karena ke depan itu kan kita selalu harus bicara tentang efisiensi. Dan ini juga menguntungkan bagi calon tunggal itu sendiri. Kalau rekayasa itu mesti ada aja. Selalu akan ada rekayasa. Tetapi selama rekayasa itu manusia dihadapkan kepada manusia, itu kami bisa nerima. Logikanya yang akan berhadapan kan manusia. Tapi ketika seandainya yang terjadi itu yang menang kotak kosong, bagaimana ketentuan hukumnya? Apakah kita akan mengabdi kepada kotak kosong? Dasar hukumnya apa kotak kosong ini? Oleh karena itu saya lebih baik clean and clear. Bahwa kotak kosong itu bukan sesuatu. Karena ini kan hanya benda mati. Padahal dalam pemilu itu kan harusnya kan manusia berkompetisi dengan manusia. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Perubahan itu di nomor 281. Di rumusan ayat 1 itu kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa. Kemarin sebagai perubahan dari pasal 34 ayat 1 yang sebelumnya berbunyi kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Kemudian sesuai masukan dari ahli bahasa disebutkan bahwa lebih tepat menggunakan frasa penduduk desa karena penduduk desa dibatasi oleh teritorial. Sedangkan frasa masyarakat desa memiliki makna yang lebih luas. Dengan demikian perubahan pasal 34 tidak diperlukan lagi sehingga kembali ke rumusan awal. Begitu pimpinan. Baik, kita setuju ya. Kemudian di halaman 47. Artinya semua masyarakat desa, frasa masyarakat desa itu tetap dengan penduduk desa ya. Ya, pimpinan. Disesuaikan nanti. Di halaman 47 di nomor 288 289 terkait penambahan pasal 34A yang sudah disetujui Panja 22 Juni 2023. Berapa nomor berapa? 289 290. Ya oke. Terkait calon tunggal. Ya. Jadi ada masukan dari Pak Firman, apabila hanya ada satu calon tunggal, kenapa tidak langsung ditetapkan untuk efisiensi dan penghematan anggaran? Catatan, dalam Panja 22 Juni 2023 diajukan dua alternatif mekanisme pemilihan kepala desa apabila hanya terdiri dari satu calon. Alternatif 1 diselenggarakan melalui musyawarah desa dan alternatif 2 untuk disesuaikan dengan sistem yang ada sekarang. Kemudian disetujui di Panja untuk menggunakan alternatif kedua sesuai dengan sistem yang ada sekarang sebagaimana yang ada dirumuskan sebagai kesepakatan di Panja 22 Juni 2023. Begitu, baik, pimpinan. terima kasih. Kalau ini kan apa yang diusulkan oleh Pak Firman juga kita sudah diskusikan dalam rapat Panja sebelumnya ya. Namun demikian kesepakatan kita di tingkat Panja sebelumnya adalah kita ikuti apa menjadi ketentuan di Undang-Undang Pilkada. Namun demikian saya kembalikan kepada Pak Firman. Dari sisi efisiensi kemarin kita sudah pertimbangkan semua. Apakah ini masih tetap diusulkan, kemudian dimintakan persetujuan kepada teman-teman yang lain, atau kita ikut dengan hasil keputusan Panja yang kemarin, bagaimana? Keputusan Panja kemarin yang mana ketua? Yang ini ya, yang C ya? Kembali ke Pak, jadi tidak ditentukan oleh musyawarah desa, jadi tetap harus lewat melawan kotak kosong.
Ya, tetap dijalankan. Baik, jadi terima kasih. Saya sebetulnya ini pendapat dan berdasarkan pengalaman yang ada di lapangan ya. Tentunya kita menyampaikan hal-hal dalam pembahasan undang-undang itu kan mengacu kepada problem yang terjadi di lapangan. Memang faktanya ini kan di lapangan ini kan selalu ada persoalan yang harus menjadi perhatian dan kebutuhan kita. Bahwa perdebatan yang terjadi ketika ada kotak kosong itu kan ada yang merepresentasikan bahwa kotak kosong juga bagian daripada demokrasi. Namun tentunya saya juga berbeda pandangan. Sebetulnya demokrasi itu kan bisa diacu mengenai musyawarah mufakat. Kalau memang itu hanya satu pasangan calon dan kemudian sudah ada kemudian perpanjangan waktu untuk pendaftaran dan hanya ada satu calon, artinya kan ya memang adanya calon cuman itu. Nah oleh karena itu saya melihat bahwa ada semacam hal-hal yang positif kalau seandainya ini ditetapkan dan kemudian itu bisa menghemat biaya penyelenggaraan dan juga menghindari konflik. Apakah dengan kotak kosong itu juga tidak akan terjadi konflik? Ternyata terjadi konflik luar biasa. Kenapa dalam undang-undang ini kita tidak boleh membuat terobosan itu? Karena ke depan itu kan kita selalu harus bicara tentang efisiensi. Dan ini juga menguntungkan bagi calon tunggal itu sendiri. Kalau rekayasa itu mesti ada aja. Selalu akan ada rekayasa. Tetapi selama rekayasa itu manusia dihadapkan kepada manusia, itu kami bisa nerima. Logikanya yang akan berhadapan kan manusia. Tapi ketika seandainya yang terjadi itu yang menang kotak kosong, bagaimana ketentuan hukumnya? Apakah kita akan mengabdi kepada kotak kosong? Dasar hukumnya apa kotak kosong ini? Oleh karena itu saya lebih baik clean and clear. Bahwa kotak kosong itu bukan sesuatu. Karena ini kan hanya benda mati. Padahal dalam pemilu itu kan harusnya kan manusia berkompetisi dengan manusia, bukan manusia berkompetisi dengan benda kosong. Makanya ada anekdot. Ya udah nanti kalau kamu milih kotak kosong, kalau kamu menang ya minta tanda tangan sama kotak kosong. Ini kan menjadi persoalan, jadi lelucon yang nggak lucu. Oleh karena itu saya berpandangan kita wajib untuk membuat regulasi yang lebih clear daripada gray area seperti ini. Demikian Mas. Baik. Sekarang saya kembalikan aja ke fraksi-fraksi, saya gilir aja, ya Pak ya. Apakah yang mau menerima usulannya Pak Firman seperti yang berkembang juga di rapat yang lalu, ataukah kita ikut? Karena dulu kan kita sepakat ikuti ketentuan menyangkut satu rumpun di eksekutif aturannya, ya kan? Tapi usulan ini progresif dan itu sesuai dengan apa namanya ya? Demokrasi kita, demokrasi Pancasila, di mana musyawarah mufakat menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan berdemokrasi kita. Saya persilakan ke PDI Perjuangan, Pak Andreas. Kalau kita ikut ketentuan yang sekarang berlaku. Masih dengan keputusan yang lalu ya? Baik. Ke Gerindra. Ya, kita kemarin sudah banyak diskusi tentang persoalan ini. Saya rasa apa yang sudah kita putuskan kemarin itu menjadi sebuah hal yang sangat baik. Terima kasih. Baik. Ke Nasdem. Kami ikut keputusan panja sebelumnya, Ketua. Terima kasih. Baik. Silakan Demokrat. Terima kasih Ketua. Saya ingin kita sebelum menjawab itu, saya ingin menambah dan pikiran-pikiran progresif yang disampaikan Pak Firman tadi. Tentu kita sudah sepakat yang demokrasi Pancasila kita tadi clear ya. Yang kedua musyawarah itulah dasar kita. Yang ketiga rasanya kurang pas jikalau manusia dipertentangkan atau diberkompetisikan melawan yang bukan manusia. Begitu. Iya. Jadi karena itu prinsip sekali. Ada argumentasi tambahannya Ketua. Kalau sistem yang ada, misalnya kepala daerah dan sampai ke eksekutif tadi, ada di situ syarat yang nggak ada di desa, yaitu yang kita sebut koalisi partai atau berapa persen syarat yang harus didukung partai politik. Sedangkan di pemilihan kepala desa tidak ada itu. Jadi tidak ada persyaratan. Sehingga kalau di partai politik, semua partai dukung si yang satu,
terpaksa lahir kotak kosong. Kan begitu nih. Nah, sebaliknya, karena memang harus berkompetisi. Sebaliknya untuk pemilihan kepala desa, tidak ada persyaratan didukung berapa persen partai politik itu. Jadi tidak pas disamakan dengan yang sudah ada. Yang berikutnya, argumentasi yang berikutnya adalah, kalau kita baca tadi rumusan yang kemudian disusun oleh TA sampai A sampai ke bawah, sekalipun melawan kotak kosong, dimungkinkan menang kotak kosongnya. Kalau menang kotak kosongnya diulang lagi. Dan kemudian yang kalah tadi boleh lagi main lagi gitu. Nah, efisiensinya ketabrak lagi. Jadi ada banyak yang kita tidak temukan di situ, efisiensinya jadi hilang. Kemudian tadi yang substansinya, dan yang ketiga logiknya itu. Nah, saya pernah melihat satu terjadi di lapangan, bukan di pemilihan kepala desa lawan kotak kosong, itu sedemikian rupa, akhirnya kita bagaimana memenangkan kotak kosong begitu. Agak unik ketika kita berjuang memenangkan kotak kosong, dan ketika kotak kosong itu menang, tidak ada hasilnya gitu. Nah, artinya ini sesuatu yang nggak menemui garis finish ini. Nah, oleh karena itu, pikiran untuk menyatakan jikalau satu lahir calon di situ dan diinginkan warga desa atau yang mendaftar di situ, menurut saya itu juga bagian dari yang penting dimusyawarahkan dan diketok di situ menjadi pemimpinnya. Kalau dilihat dari sisi dampaknya, pimpinan ini menarik nih. Contoh saja ini, di salah satu desa di Paropo di Dairi sana, dia pendukung salah satu kepala desa itu, dan sampai viral ini, lalu kalah yang dicalonkannya itu. Dia memesan peti mayat ke tetangga sebelah dan dikirimkan kepada yang menang itu. Lalu rusuh, tapi rusuhnya di medsos. Lalu dia ditangkap, ancamannya 10 tahun penjara. Dan setelah itu selesai, dan tidak ada juga yang chaosnya di situ. Tapi apa akibatnya? Masa ia pesta demokrasi pemilihan kepala desa harus memenjarakan tetangganya? Gitu. Poin saya adalah, ini kesempatan kita untuk mengembalikan juga semangat guyup itu. Ada itu di satu desa tertentu menginginkan seseorang yang dianggap layak untuk memimpin desa itu. Dengan penjelasan saya ini, Ketua, kita pertimbangkan untuk pandangan fraksi Partai Demokrat, jikalau calon itu memang cuma satu dan diinginkan masyarakat juga cuma satu, saya kira itu juga bagian dari demokrasi. Terima kasih pimpinan. Ini semakin jelas, ini berpindah beliau ini dari merah ke kuning kayaknya ini. Ini jalan keluarnya Demokrat ini makin terbuka ini. Kalau sesama biru agak sedikit goyang, ini kayaknya bisa nyebrang ke merah dan ke kuning ini. Silakan PKB. Selendang merah. PKB masih tetap yang sama Ketua. Baik, berarti ikut yang panja sebelumnya ya. Silakan P3. Sorry. PAN dulu. Ini gara-gara biru saya pikir sudah. Baik, pimpinan. Saya dari tadi lagi browsing. Ini undang-undang tentang pilkada tuh cuma nyampenya wali kota ya, nggak ada kades gitu. Apa di PP? Nggak ada. Nggak ada kan? Kades nggak ada. Oke. Kalau berbicara tidak adanya sebuah undang-undang, tentu apapun yang kita buat, tugas kita kan membuat undang-undang dan mengatur hal yang belum diatur dari undang-undang existing. Itu pemikiran pertamanya. Sehingga apapun yang menjadi pemikiran progresif dari saudaraku Pak Firman, tentu ini menjadi salah satu hal yang juga patut untuk dipertimbangkan demi kebaikan. Kita berbicara soal efisiensi, tentu ya ini efisien juga kan, pada saat ada revisi, efisien juga bukan kita untuk mengatur sesuatu yang memang belum ada aturannya. Menurut saya ini juga efisiensi dari pemikiran yang nomor 2-nya. Lalu nomor 3-nya, tentu ketika kita berbicara soal apapun implementasi yang terjadi, dispute apapun yang terjadi di lapangan, itu adalah sebagai sebuah basis data
pemahaman kita terkait dengan apa yang harus kita buat di dalam sebuah substansi. Jadi intinya kalau memang aturannya belum ada, fraksi PAN menyatakan kalau memang aturannya belum ada ya kenapa kita tidak buat, mumpung saat ini sedang terbuka untuk dilakukan pembuatan aturan yang memang belum ada. Demikian, terima kasih. Di aturannya nih normanya sudah ada. Pilihannya satu, kalau Pak Firman mengusulkan yang diamini oleh Bang Hinca, itu kalau cuma satu calon langsung ditetapkan. Oke. Musyawarah mufakat. Tapi yang kita sepakati dalam rapat panja yang lalu, kalau cuma satu calon, maka dia harus melawan kotak kosong. Ya. Kalau kotak kosongnya menang, maka itu harus diulang lagi. Kayak seperti di pilkada. Ya. Pilihannya cuma itu, Mbak Desi. Harus milih ya, Ketua. Saya bisa milih agak-agak gimana gitu, Ketua. Oke, kalau menurut saya sih musyawarah untuk mufakat tetap diutamakan walaupun itu ada satu calon saja. Karena kan kita bisa ngomong juga nih Ketua ya, ini simulasi juga ya Ketua. Memaksakan misalnya nih, mohon maaf ya Pak Firman, kalau kita tetap memilih juga bahwa satu pilihan itu adalah juga salah satu bentuk demokrasi karena semuanya guyup milih satu orang, tapi ada juga kan pilihan orang memaksakan agar pilihannya tetap satu sehingga klausul ini juga bisa dimanfaatkan gitu, ngerti ya Ketua? Gitu ya Ketua kan? Kan kita ngomongnya kan yang positif dan negatif, madharat manfaatnya kita pikir juga gitu loh Ketua. Jadi menurut saya masukan dari kami adalah kalaupun memang itu pesta demokrasi cukup dengan satu saja. Nah, apa yang bisa mencegah tidak terjadinya pemaksaan sehingga satu saja yang terjadi di semua desa? Jadi saya nyuruh mikir lagi nih gitu Ketua, bukan cuma sekedar setuju doang. Kan madharat manfaatnya gimana gitu loh Ketua. Ada yang kalau tadi kan Pak Firman bilang kotak kosongnya nih, yang dipaksa supaya kotak kosong yang menang. Nah terus siapa yang mau mimpin kalau kotak kosong? Ya sama juga, kalau dipaksa cuma satu sehingga memanfaatkan klausul yang akan kita buat ini, bahaya juga kan gitu. Itu pemikiran kami Ketua. Jadi saya tidak bilang mau ikut kanan ikut kiri. Saya pikir madharat manfaat secara bersama-sama. Terima kasih. Ini yang lebih apa namanya? Lebih afdol, tidak memihak ke A dan ke B, masih menimbang-nimbang siapa yang mendekati, ya kan? Silakan Pak Anas. Terima kasih pimpinan. Perihal jika hanya terdapat satu calon kepala desa, sebaiknya memang langsung ditetapkan. Kalau memang calonnya satu kan memang berarti kehendak masyarakat itu tidak lebih dari satu. Kalau ada kehendak lain pasti ada dua atau lebih. Ini bukan hanya pertimbangan efisiensi seperti yang disampaikan oleh Demokrat, tapi juga pertimbangan lain untuk menghindari munculnya keterbelahan masyarakat sebagaimana yang biasa ditinggalkan oleh pilkades di tempat lain. Makasih pimpinan. Satu lagi pemikiran, maaf. Silakan. Kalau memang ternyata itu konteksnya adalah aklamasi dari masyarakat terhadap satu calon, itu lain lagi bisa menjadi sebuah kriteria bahwa satu calon bisa terjadi diangkat jika misalnya gitu loh Ketua. Apa? Aklamasi, BPD, apapun lah itu. Menurut saya itu bisa check and balances tetap terjadi di dalam konteks pemilu pilkades cuman satu kandidat saja. Jadi kemadorotan yang tadi behind the scene itu bisa terchecking gitulah kurang lebih. Baik. Ini soalnya dua kutub yang tidak bisa ketemu nih. Karena yang satu tidak boleh tidak, harus pemilihan dan minimal diikuti oleh dua. Kan gitu. Pilihannya di situ aja nih. Atau kita mau ikut seperti yang diinginkan oleh Pak Firman, fraksi Partai Golkar, Pak Hinca dan Pak Anas, ya. Silakan. Tadi Ketua sampaikan bahwa peserta pilkades itu minimal harus dua. Jadi menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Hinca tadi bahwa peserta pilkades itu kan manusia. Analoginya ke situ. Dan ketentuan yang kotak kosong kan tidak ada aturan. Oleh karena itu menurut pandangan saya, apalagi tadi Bu Desi sudah memberikan penegasan bahwa ketentuan tentang pilkada kan tidak diatur dalam undang-undang pilkada. Artinya bahwa itu gray area.
kenapa sekarang kita tidak lebih represif buat undang-undang, mengatur segala sesuatu yang pernah terjadi, dan kemudian itu terjadi, dan belum ada aturan. Oleh karena itu, inilah pentingnya kehadiran undang-undang desa itu memberikan satu penegasan. Dan ini tidak menguntungkan siapa-siapa, menguntungkan siapa yang dipilih rakyat. Namun, saya sepakat dengan Bu Desi, bahwa harus diberikan pasal-pasal tambahan bagaimana jangan sampai ada rekayasa tadi. Nah, ini bentuk bentuk PR daripada kita untuk menyempurnakan itu. Karena dibandingkan kalau pilkades itu melawan kotak kosong dan kemudian kotak kosong itu menang, itu akan terjadi, ya mohon maaf, persoalan yang serius. Bisa mungkin ada konflik, juga terjadi inefisiensi dan lain sebagainya. Nah, sekarang pilihan, kalau saya tetap kenapa tidak seperti itu? Bahkan saya juga mengusulkan di undang-undang pilkada, kalau memang terjadi seperti itu, kenapa tidak diputuskannya aja sama gitu loh, pilkadanya dirubah. Karena biaya yang kedua kalinya, ketiga kalinya, karena di daerah kami pernah mengalami seperti itu, luar biasa, konflik internal di antara masyarakat luar biasa. Karena apa yang terjadi sekarang? Akhirnya terjadi kan para pemain-pemain pejudi-pejudi itu masuk ke dalam, mempertaruhkan bahwa ini kotak kosong akan menang. Itu menjadi taruhan dan itu negatif sekali. Demikian, Pak. Karena ini kan, sebentar Pak, saya ke fraksi dulu Pak. Jadi ini wilayah fraksi dulu Pak Mullis. Beliau ada nih dari PKS yang akan menentukan. Karena Bu Desi masih menimbang-nimbang mana yang terbaik. Silakan Pak Ustadz, Pak Ansori. Abstain Pak? Hah? Cukup Pak? Maksudnya ikut hasil panja yang kemarin, keputusan. Oh. Iya, iya. Baik. Nah, sekarang kita mau formulasi. Saya kembalikan lagi. Kira-kira usulan ini kan progresif ini sesuai dengan yang kita inginkan awal sebenarnya kita diskusikan. Teman-teman dari PDI mungkin silakan. Izin pimpinan, sebelum nanti Pak Muklis juga akan menyampaikan lagi. Jadi kita ini memang harus sebenarnya mengapa kita mau merevisi ini kan nggak sebanyak ini yang mau kita usulkan. Tapi langsung begitu dibuka kerannya langsung kemana-mana lari cerita ini. Ini kan terlalu terlalu berlebihan menurut saya. Kalau orang Batak bilang tuh marbiloa. Berlebihan. Kan tuntutan pertama kan cuma masalah 6-9 tahun. Terus kita tambah, kita olah, kita begini akhirnya lama tak iya. Nah kalau begini kan caranya nanti besok muncul lagi nih. Nanti ada sendal jepitnya Pak Kepala Desa harus warna merah. Kan saya setuju tapi yang lain kan belum tentu setuju gitu. Misalnya begitu. Artinya kita nggak usah terlalu kemana-mana lah ceritanya kita jalan. Supaya lancar permainan ini. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Saya setuju Pak kalau merah dengan catatan jangan terlalu merah Pak. Merah-merahnya seperti saya punya Pak. Pimpinan. Baik, ya Pak Ija, silakan. Ya, ini karena tadi pimpinan juga menyampaikan ada dua hal yang masih harus kita ambil putusan. Izinkan lagi saya menambahkan informasi untuk menggoda kita untuk bisa bersepakat dengan apa yang kami sampaikan. Argumentasi yang tadi telah disampaikan tetap tambahan ini. Suatu ketika saya bertanya tentang pengamanan pilkades ini. Lebih sulit Pak Polisi. Mengamankan pilpres atau mengamankan pilkades. Ternyata lebih sulit mengamankan pilkades. Karena memang perjumpaan dekat sekali. Ruangnya itu zona markingnya kecil. Sehingga di BKO-kan itu dari sebelah masuk ke desa itu atau dari Polres sebelah dan seterusnya. Nah sekarang apa urgensinya, apa manfaatnya ngelawan kotak kosong, memanfaatkan fasilitas dan pengamanan yang besar itu tadi gitu. Itu dia. Dan padahal kalau menang di kotak kosongnya diulang lagi gitu. Nah saya hanya ingin melihat sebuah akal sehat kita untuk melihat sistem ini.
Berbeda pemilihan kepala desa dengan pemilihan kepala daerah itu. Karena tadi ada partai politik yang mengharuskan di sana. Di sini tidak ada. Nah, yang kedua, tambahannya lagi. Saya ingat betul masih sempat lihat kalau pilkades itu pakai simbol-simbol buah. Hanya untuk mengurangi derajat benturannya. Misalnya ada pisang, ada pepaya, dan seterusnya. Mengurangi itu. Karena memang jarak pemilih dengan yang dipilih itu dekat sekali. Nah, dari penjelasan-penjelasan tambahan itu, saya kira apa yang kami usulkan untuk menetapkan kalau cuma satu calon dan sudah diberi ruang yang cukup untuk pendaftaran itu tidak ada calon lain, saya kira ditetapkan saja dengan musyawarah untuk mufakat. Terima kasih pimpinan. Mudah-mudahan ikut kami lah yang lain. Baik. Kalau saya sih, itu pikiran progresif ya sebaiknya kita tampung, kita ikuti, itu tidak jadi masalah. Sekali-sekali kita buat yang progresif ya kan? Maksud saya minta keluhuran dan kebijaksanaan kepada semua fraksi-fraksi yang ada, supaya efisiensi itu bisa terjadi. Kalau cuma satu calon, ya udah musyawarah mufakat sesuai dengan naskah draft yang ada sebenarnya. Silakan Pak Mulis nih mewakili PDI ya Pak ya? Iya Pak, ya, sesuai dengan Gapoksi tadi tambahan sedikit Pak, perintah tambahan. Jadi ini berdasarkan pengalaman pimpinan bahwa yang ada sekarang ini kan setelah dibuka 2 kali atau apa namanya panitia membuka 2 kali, karena tidak ada lawan akhirnya diciptakanlah lawan kan yang ada saat ini. Nah, berdasarkan pengalaman saya melihat justru biayanya lebih tinggi. Kalau memang hanya ada satu, kami sepakat dengan kawan-kawan tadi, musyawarah dan mufakat. Saya kira itu ya. Karena hanya ada satu dan itu kan sudah merupakan perwakilan daripada seluruh masyarakat masing-masing desa. Saya kira itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Saya wakili dulu ya, merubah Pak Obon, saya boleh izin enggak Pak Obon? Mewakili suara fraksi, boleh Pak Obon? Dengan penuh kerendahan hati kami dukung usulannya Pak Firman. Ini resmi Gerindra nih. Pak Wahid? Ya, setuju lah. Setuju ya? Nasdem? Mau tidak setuju tapi nanti menghambat. Iya kan? Jadi kita setuju aja Pak. Baik. Nah sekarang Mbak Desi tidak perlu nunggu-nunggu lagi. Tapi butuh pernyataannya Mbak Desi. Karena itu di atas lagi nunggu-nunggu pernyataan Mbak Desi itu. Saya setuju untuk membuat sesuatu yang baru dan progresif. Tentu tetap ada dalam koridor yang akan menjadi sebuah tatanan yang tertib, beradab, dan berakhlak. Sehingga tidak liar diinterpretasikannya. Terima kasih. Desi, dapilnya dapil mana sih? Saya belum tahu nih. Kabupaten Kota Sukabumi, Jabar 4, Ketua. Jawa Barat 4. Ada. Udah pernah ke Sukabumi Ketua, saya antar boleh? Baik, dengan demikian kita setuju ya kembali ke draft. Belum Ketua. Nah, karena tadi Pak Ketua menyampaikan setelah pandangan fraksi, pandangan anggota Ketua. Nah, saya mewakili anggota. Ini PDI Perjuangan persorangan. Ya, bukan. Saya sih taat aturan Pak Ketua. Jadi Pak Ketua tadi udah bilang suara fraksi dulu baru suara anggota. Nah, saya belum setuju. Bukan soal musyawarahnya yang saya tidak setuju, tetapi harus diperjelas. Yang melakukan musyawarah itu siapa? Karena kalau tidak diperjelas, maksud dan tujuan kita itu tadi efisiensi biaya dan juga kita ini kan masyarakat yang gotong royong musyawarah, ya. Tapi harus dipastikan musyawarah itu ini perlu ditambah ke penjelasan yang dengan musyawarah adalah atau yang melakukan musyawarah adalah apakah kepala desa existing ditambah dengan
apa tokoh-tokoh atau seperti apa gitu. Sehingga apa yang kita ingin tujukan itu, tujuan yang kita tadi sampaikan itu bisa terlaksanakan. Jadi konkretnya Pak Ketua, saya usul di penjelasan ada memperjelas tuh yang disebut dengan musyawarah dalam rangka penetapan calon kepala desa itu siapa yang melakukannya. Jadi kalau calonnya hanya satu, maka yang memusyawarahkan siapa calon yang kemudian ditunjuk sebagai yang satu tadi, itu dilakukan mekanismenya seperti apa. Jadi apakah itu tadi yang saya sampaikan, ada kepala desa existing, kalau kepala desa existing ternyata masih satu periode, kan dia menjadi 2 periode dan dia calon tunggal, itu juga jadi persoalan gitu. Karena itu saya usul itu tadi dijelaskan di dalam penjelasan. Itu saja Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak JB. Jadi kalau cuma satu, sesuai dengan draft awal kan, cuma satu calon, maka itu langsung ditetapkan oleh panitia pemilihan desa. Kan gitu, kan yang harus menetapkan adalah panitia pemilihan desa. Jadi yang punya otoritas itu. Jadi supaya tidak rumit-rumit, karena kalau bermusyawarah lagi, itu nanti ributnya tidak berhenti-berhenti. Subjektif lagi nantinya. Gitu ya Pak? Setuju ya? Dimasukkan aja Pak. Iya, tetap dimasukkan penjelasan, di dalam penjelasan. Ya, penjelasan ya, menyangkut soal bukan penetapan tadi. Ini ya pasal ini di penjelasan aja. Karena bisa multitafsir loh Pak Ketua. Kalau kita mungkin sekarang nggak multitafsir ya, tapi begitu undang-undang ini sampai ke bawah Pak, saya berulang kali sampaikan ke Ketua bahwa rakyat kita, masyarakat kita itu beda-beda Pak. Jangan disamakan di Jawa saja atau di Sulawesi saja, tapi banyak sekali bisa kalau tidak di state secara clear, maka bisa berdampak itu kekhawatiran saya tadi itu. Jadi saya usul tadi yang disampaikan Pak Ketua di penjelasan Pak. Baik. Izin pimpinan, mungkin apa yang dikatakan Pak JB tadi, tolong diformulasikan dulu kalimatnya Pak, supaya tidak nanti kemana-mana ceritanya. Kalau memang itu kita sepakat setuju, karena udah Bu Desi setuju, nggak mungkin lah saya nggak setuju kan gitu. Jadi mohon nanti diformulasikan lagi agar tidak sumir nanti maknanya dan malah kita membingungkan kawan. Karena di sini saya jujur Pak Wisnu tadi ahli bahasa, beliau mengatakan sama saya, Pak saya udah 4 hari di sini nggak pernah sepatah kata pun saya keluar dari mulut saya, katanya gitu. Jadi kita harus berdayakan beliau juga. Jadi kita jangan sampai kita istilah orang Batu tuh muspro Pak, datang hadir tapi nggak ada bicaranya. Jadi mungkin dalam hal tentu mungkin silakan itu Pak Wisnu akan membicarakan sesuatu nanti dari bahasa. Pak, mungkin konteksnya beda. Saran saya tampung Pak. Bapak jangan minta Pak Wisnu yang minta bicara Pak, saya yang minta Pak, lewat saya Pak. Ya saya pegang palu soalnya. Jadi semua pasal yang terkait dengan pemilihan kepala desa yang kotak kosong itu semua dihapus, disempurnakan dan diganti bahwa kalau calon tunggal itu langsung ditetapkan oleh panitia pemilihan desa. Ya, nanti itu keputusan kita Pak ya, tapi soal redaksinya nanti sebelum pengambilan keputusan akan kita periksa kembali. Setuju ya?